mengambil video ini hari akun TikTok ya. Lanjut lagi nih ya, jadi ceritanya kisah horor ini bermula pada sekitar tahun 2012 lalu ketika Ayu membeli sebuah rumah baru untuk dia tinggali bersama keluarganya. Pada saat itu Ayu ini sudah menikah dan punya satu orang anak laki-laki. Kita sebut aja lah nama suaminya Bang Lukman, nama anak laki-lakinya ini Bagas ya. Nah si Ayu ini pertama kali mendapatkan informasi tentang rumahnya itu dari tantenya Wak. Ayu pun segera datang ke lokasi itu untuk mengecek kondisi rumahnya. Dan pada saat itu Ayu ditemanin sama ibunya, adik laki-lakinya namanya Hasan, istri adiknya namanya Nurul, sama si Ayu. Jadi berempat lah mereka ngecek rumah itu kan. Bersama dengan bapak si pemilik rumah, Ayu dan keluarganya pun segera memeriksa kondisi itu rumah Wak. Nah rumah yang sedang mereka survei ini ternyata terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 ada kamar tidur utama, ada ruang tamu, ada dapur, sama ada kamar mandi. Sedangkan di lantai 2-nya ada ruang keluarga, ada 2 kamar tidur dan juga balkon ya. Nah sesaat setelah melihat rumah itu, seketika Ayu sudah merasa tertarik nih Wak. Menurutnya kondisi rumah ini ya cukup bagus lah. Tapi ketika masuk lebih jauh ke dalamnya, ternyata rumah ini lumayan tampak kotor kali Wak, macam gak terawat rupanya. Dan selain itu anehnya lagi, Ayu juga melihat ada banyak sekali tumpukan baju di kamar mandi. Karena heran nanya lah ke si bapak pemilik rumah kan, "Pak, kok ada tumpukan baju di kamar mandi ini? Ini punya siapa?" Kata Ayu kan. "Oh itu baju punya pemilik sebelumnya Mbak, emang sengaja ditinggal sama mereka," kata si bapak. "Oh alah, banyak juga baju yang mereka tinggal Pak ya. Emang mereka pindah sejak kapan Pak? Dan rumah ini udah kosong sejak berapa lama?" kata si Ayu. "Belum lama kok Mbak, baru sekitar 9 bulan aja," kata si bapak ini kan. Nah meski si bapak pemilik rumah ini bilang kalau rumah ini baru kosong selama 9 bulan, entah kenapa Hasan, adiknya Ayu ini tiba-tiba merasa ada yang aneh sama rumah ini Wak. Dia pun bilang lah sama si bapak pemilik ini, "Rumahnya agak serem Pak ya, Bapak pernah nginap nggak di sini?" kata si Hasan. Mendengar jawaban Hasan, kalian tahu bapak ini jawab apa? Secara mengejutkan si bapak ini bilang, "Saya pernah satu malam tidur di sini. Saya tidur di lantai 2, tapi pas saya bangun ternyata saya udah pindah ke lantai 1 Bang. Saya heran juga tuh kenapa saya bisa kayak gitu ya, apa mungkin saya lagi ngelindur ya, tapi seingat saya nggak pernah lah tidur sambil jalan." Itu kata bapak nih. Nah mendengar cerita si bapak barusan, Ayu sama keluarganya cuma bisa terdiam sambil sama-sama natap lah. Serius dia ngomong kayak gini di depan calon pembeli nih. Nah terus Wak, nggak lama kemudian si bapak ini bilang lagi, "Enggak bercanda," katanya gitu. Iya. Emang itu kata si Ayu macam mana? Oke, waktu dibilang ya saya cuma bercanda, Ayu cuma nanggapinnya pakai tertawa simple aja kan, nggak lucu bercandaan kau Pak, kayak gitu dalam hatinya si Ayu Wak. Nggak lucu bercandaan kau Pak. Nah adalah tuh kan Wak, meskipun ketika survei mereka ini menemukan ada beberapa kejanggalan, Ayu sama keluarganya nggak terlalu memikirkan hal itu Wak, nggak begitu diambil pusing lah. Dari segi bangunan, dari segi harganya Nadia, kami udah cocok nih. Alhasil Ayu dan pasangannya pun mantap untuk membeli rumah itu. Dah, singkat cerita, Ayu sama keluarga besarnya pun mulai pindah ke sana Wak. Nah rumah itu akan dihuni beramai-ramai Wak. Ayu, Lukman suaminya, sama Bagas anaknya yang pada saat itu masih berusia 2 tahun akan menempati kamar utama di lantai 1. Terus ibunya Ayu atau mertuanya Lukman ini akan memakai salah satu kamar yang ada di lantai 2. Terus kamar satu lagi yang di lantai 2 itu dipakai sama Hasan, adiknya Ayu, dan Nurul, istrinya Hasan. Jadi kalau di total ada 6 orang ya yang tinggal di rumah baru nih. Nah sebelum menempati rumah itu, mereka pun bergotong royong lah ini kan Wak, untuk membersihkan seluruh bagian rumah dari debu-debu yang memang sudah lumayan menumpuk. Nah pas lagi bersih-bersih inilah Wak, lagi-lagi Ayu menemukan sebuah keanehan, di mana di berbagai tempat di rumah itu Ayu menemukan ada banyak sekali potongan tulang kecil, macam ada tulang ayam, ada tulang ikan kayak gitu Wak, berserak di mana-mana. Dan selain itu juga ada batu-batu kecil yang berwarna putih yang disimpan di dalam plastik. Beleak pula, berserak juga di situ. Di situ Ayu mikir, apa mungkin ini bekas pemilik sebelumnya yang belum sempat dibersihin ya? Tapi untuk apa tulang-tulang sama batu-batu ini kok kayak nggak biasa? Biasanya orang. Di situ Pak Ustadz bilang Wak, rumah yang kalian tempati ini udah lama kosong, bahkan sudah terlalu lama kosong. Hal itulah yang membuat banyak sekali makhluk halus tinggal di sini. Nah dari penglihatan saya, di zaman dulu lokasi ini, rumah ini adalah hutan belantara, dan di dalam dunia mereka lokasi berdirinya rumah ini merupakan tempat pemandian. Nah bagian kamar di lantai atas itu sebenarnya adalah air terjunnya mereka Wak, dan mereka sering mandi
mandi di lembah yang tepat berada di bawah air terjun itu. Dan selain itu juga, ini masih kata Pak Ustadz ya, selain itu juga orang-orang yang dulunya menempati rumah ini juga banyak tuh yang membawa barang-barang mistis dari asal daerah mereka. Itulah kenapa ada banyak kali makhluk yang akhirnya ikut tinggal juga di sini. Tadi saya udah minta kok sama mereka supaya nggak mengganggu kalian lagi. Semoga setelah ini semuanya aman kembali ya. Itulah kata Pak Ustadz wae. Nah adalah tuh sejak Ayu mendengarkan apa yang disampaikan sama Pak Ustadz itu, dia pun jadi semakin penasaran lagi nih dengan asal-usul rumah yang dia baru tempati ini, yang baru dia lunasin ini. Kalau memang rumah ini banyak penghuninya, memangnya rumah ini udah kosong sejak kapan? Apa betul cuma kosong beberapa bulan aja macam apa yang disampaikan sama bapak pemilik rumah tuh kan? Dan selain itu juga Ayu ini penasaran sebenarnya siapa sih yang sebelumnya tinggal di sini? Kenapa mereka sampai bawa barang-barang mistis dari kampung mereka dan ditinggal gitu aja di rumah ini? Apa ada kaitannya dengan tumpukan baju, tulang-tulang belulang tadi sama apa batu-batu kecil tuh? Dan untuk menjawab rasa penasarannya, Ayu pun sesekali menyempatkan diri nih untuk mengobrol dengan tetangga depan rumah dia persis. Dan FYI, tetangga depan rumah ini adalah warga asli yang memang udah lama kali tinggal di situ. Nah, Ayu pun nanya kan, "Assalamualaikum Ibu, Bu, sebenarnya rumah yang saya tempatin ini udah kosong berapa lama?" Kata si Ayu kan. Mendengar pertanyaan Ayu, tetangga ini jawab, "Oh, udah lama Mbak kosongnya, lama kali malah sekitar 9 tahunan," kata si Abu. 9 tahunan? Bukannya 9 bulan Bu? 9 bulan enggak Mbak, kata siapa 9 bulan? Semua orang di komplek ini tahu kok kalau rumah tuh udah kosong bertahun-tahun. Makanya kami senang kali waktu Mbak Ayu bisa tinggal di situ. Nah, apa yang disampaikan sama ibu tetangga ini membuat Ayu makin kaget lagi. Udah 9 tahun rumah nih kosong rupanya bukan 9 bulan. Nah, di tengah rasa terkejutnya itu Ayu pun kembali bertanya lagi tentang siapa-siapa aja nih Bu yang pernah tinggal di rumah ini sebelumnya. Dan lagi-lagi jawaban dari tetangganya semakin bikin Ayu, "Masa iya Bu?" Kalian tahu apa? Tempat di situ tetangganya bilang, "Mbak Ayu, dulunya rumah ini merupakan tempat penyalur TKI. Nah, para TKI itu Mbak ditempatkanlah di lantai atas. Jumlahnya lumayan banyak lah Mbak, sampai belasan orang. Bayangin lah cuma ada 2 kamar di situ tapi belasan orang di atas itu kan Mbak. Dan Mbak ya, mereka semua tuh bersikap aneh loh." Kata si ibu. "Aneh kayak gimana nih Bu?" tanya si Ayu kan. "Tiap habis maghrib nih Mbak ya, mereka pasti bakal matiin lampu. Semua gelap gulita rumah mereka nih. Dan mereka juga sering mengasapi rumah ini pakai kemenyan. Dan anehnya lagi nih Mbak ya, setiap kali malam Jumat mereka ini akan rutin melakukan pengajian. Tapi tiap kali pengajian ini berlangsung, lampu rumah mereka ini selalu dimatikan juga semuanya. Dan mereka nggak pernah ngajak tetangga-tetangga di samping ini untuk ikut pengajian juga. Mereka aja. Lama-kelamaan warga jadi curiga kan, takutnya mereka ini penganut aliran sesat. Dulu memang Pak RT ini juga sempat datang sama mereka buat nanya langsung nih, kenapa kalau setiap kali pengajian kalian nggak pernah ngundang tetangga, ataupun ketika kalian ngaji kenapa semua lampu dimatikan? Kan agak nggak lazim kayak gitu kan Wak. Nah, terus kata mereka itu memang tradisi kami Pak, katanya. Jadi ya udahlah, sejak saat itu kami udah nggak pernah nanya-nanya mereka lagi, kata si ibu ini. Nah, sejak mengetahui fakta menyeramkan tentang rumahnya itu, Ayu sama keluarganya pun jadi semakin sering lagi mendapatkan gangguan, Wak. Banyak dari mereka yang melihat penampakan di sana, bahkan ya makhluk-makhluk itu juga sering menampakkan diri dengan menyerupai wujud anggota keluarganya Ayu. Nah, karena Ayu sama keluarganya lama-kelamaan gak tahan dengan gangguan-gangguan itu, mereka pun sepakat untuk apa? Melakukan ruqyah diri masing-masing. Bukan ruqyah rumah lagi, Wak. Ruqyah diri. Dan di hari itu mereka pun berencana akan mendatangi tempat ruqyah yang cukup terkenal memang di Batam sana. Tapi anehnya pas mereka udah mau berangkat nih ya, Ayu tuh tiba-tiba ngerasa langkahnya tuh jadi berat kali nih dia. Macam mendadak aku dibuat malas kali buat pergi ruqyah tuh, padahal ide-ideku. Melihat Ayu yang malas-malasan itu, ibunya pun bilang, "Udah nak, jangan kau turuti perkataan setan di kepala kau itu, cepat kau harus ikut," katanya. Nah, adalah tuh singkat cerita, mereka pun akhirnya datanglah Wak ke tempat ruqyah itu untuk melakukan ruqyah masal. Ruqyah sekeluarga nih, semua ada ruqyah. Nah, sebelum proses ruqyah ini dimulai, Wak, Pak Ustadz langsung memberikan mereka masing-masing 1 kantong plastik. Biasanya kan nggak jarang kalau orang ruqyah tuh bakal tuh kan, bakal tuh muntah-muntah kan. Jadi tuh makanya dikasih kantong plastik satu-satu buat jaga-jaga lah gitu kalau misalnya mereka pengen muntah. Nah, pas ruqyah ini dimulai, kebanyakan dari mereka, Wak, cuma muntah dikit-dikit aja. Bahkan ada juga nih yang nggak muntah sama sekali. Tapi entah kenapa pada saat itu malah Ayu yang paling banyak kali muntahnya nih, Wak. Mohon maaf nih ya, Ayu nih sampai muntah 2 kantong dia. Nah, karena Pak Ustadz melihat Ayu yang muntahnya paling banyak, Pak Ustadz yang membantu ruqyah mereka ini pun langsung mengalihkan perhatiannya ke Ayu. Pak Ustadz ini nanya lah, "Kan kamu kenapa Mbak Ayu? Kok muntahnya sampai sebanyak ini? Kamu habis lihat sesuatu ya?" kata si bapak. Mendengar pertanyaan Pak Ustadz, secara mengejutkan Ayu menjawab, "Iya Pak Ustadz, saya melihat ada almarhum kakek saya yang tiba-tiba datang menghampiri saya."
Merinding aku. Pak Ustadz jawab lagi, oh ya udah, besok kamu datang lagi ke sini ya. Saya mau khusus ngerukiah kamu, kata Pak Ustadz. Dah, sesuai arahan dari Pak Ustadz. Keesokan harinya Ayu pun betulan kembali lagi ke sana, Wak. Dan gak lama setelah Ayu sampai, dia pun langsung diminta untuk berwudu terlebih dahulu. Dan setelah itu Pak Ustadz pun mulai membacakan doa-doa dan juga proses ruqyah pun dimulai. Dengan mata yang tertutup, Pak Ustadz meminta Ayu untuk melihat sekelilingnya dengan menggunakan mata batinnya yang sedang dibuka. Dan pada saat itu Ayu merasa seperti sedang berada di dunia yang berbeda dari biasanya, Wak. Dan di dunia itu, Nadia, dengan sangat jelas aku bisa melihat ada keluargaku di situ. Ini Ayu matanya masih tertutup nih, Wak. Mata batinnya itu buka nih. Nah, saat itu Pak Ustadz pun meminta Ayu untuk memperhatikan satu persatu anggota keluarganya. Coba kamu lihat ibumu, Ayu, apakah ada sesuatu di dalam tubuh ibumu? Aku tengoklah karena dia nggak ada, Pak Ustadz. Aku bilang, oke baik, sekarang kamu coba lihat suamimu, apa ada sesuatu di tubuhnya? Ada, Pak Ustadz, ada sesuatu yang mengikat pinggangnya. Ya sudah, hancurkan benda itu dengan tanganmu, kata Pak Ustadz lagi. Kan gitu terus, Wak, berulang-ulang nih. Pokoknya setiap kali Ayu melihat ada sesuatu di tubuh keluarga, tubuh Hasan, tubuh Nurul, tubuh Bagas, tubuh siapa lagi, suaminya, tubuh mamanya, maka sesuatu itu harus dihancurkan dengan menggunakan tangannya sendiri. Udah lah tuh kan. Setelah semua keluarganya aman, Pak Ustadz pun meminta Ayu untuk menuju ke rumahnya Ayu, berkeliling di dalam rumahnya dan melihat ada apa di dalam rumah dia ini. Nah, ini adalah, Wak, yang aku bilang mirip kali sama film Insidious. Secara mengejutkan, Nadia, kata si Ayu kan, secara mengejutkan Ayu ini tiba-tiba merasa seperti sedang pulang ke rumahku, tapi versi yang ada di dunia gaib, di alam gaib. Jadi Ayu ini melihat gambaran rumah dia sendiri, Wak, tapi dari dalam dunia gaib gitu. Paham kalian maksud aku? Persis macam Insidious tuh. Udah tuh kan, jalan dia betul nampak tuh rumahnya kan. Dan setelah aku sampai depan rumah aku, seketika Pak Ustadz ini langsung meminta Ayu untuk masuk ke dalam rumah untuk melihat ada sosok apa saja yang ada di dalam rumah tuh. Ku ikutin lah kanan instruksi dari Pak Ustadz ini. Dan sesaat setelah aku masuk ke dalam rumah itu, aku melihat dengan jelas bahwa tepat di bagian tangga rumahnya nih ya, ada seorang perempuan, rambutnya gimbal, dia wajahnya hancur, mukanya putih, bajunya putih. Nengok itu ketakutan aku, Nat, katanya. Waktu ngeliat sosok itu, Ayu jadi ketakutan. Orang dia belum pernah nengok itu kok. Lalu samar-samar dia mendengar suara Pak Ustadz yang berkata, jangan takut, derajat kamu manusia lebih tinggi daripada dia. Cepat kau penggal kepala sosok itu. Penggal gimana nih caranya, Pak Ustadz? Pakai apa, kata si Ayu kan? Lihat ke tangan kananmu, Ayu, aku sudah memberikanmu sebuah pedang merah untuk melawan mereka. Mendengar ucapan Pak Ustadz nih, Wak, ya refleks lah si Ayu langsung nengok ke arah tangannya kan. Dan ternyata betul, Nat, aku sudah menggenggam sebuah pedang merah. Betulan, Wak. Nah, pas dia pegang pedang merah itu, dengan ajaibnya rasa takut yang semula menyelimuti benak Ayu seketika langsung menguap, hilang. Ayu ini seperti mendapatkan suntikan keberanian yang sangat-sangat besar itu loh, Wak. Akhirnya sesuai dengan instruksi Pak Ustadz, Ayu pun dengan berani langsung menghampiri sosok perempuan di tangga tuh kan, dan langsung memenggal kepala si sosok gimbal tadi itu. Nah, dia takut-takutnya aku, Nadia. Aku tebas dia kan, putus. Dah naik lagi lah dia nih ke lantai 2, lantai atas kan. Dan ternyata di lantai 2 ini, Nat, katanya penuh kali sama sosok-sosok menyeramkan. Nggak terhitung sama aku doh. Ada sosok nenek-nenek, ada laki-laki hitam besar, ada anak kecil perempuan, banyak lah pokoknya. Dan lagi-lagi pada saat itu untungnya Ayu ini nggak merasakan takut sama sekali, Wak. Dihampirinya satu persatu sosok itu, dipenggalnya pala itu pakai pedang merah tadi tuh. Pas Ayu mau menghabisi sosok nenek-nenek ini, Wak, sosok itu pun tiba-tiba langsung ketakutan. Dia bilang, tolong jangan habisi aku bakal pindah dari sini, kata si hantu nenek-nenek nih. Nggak lama kemudian sama-sama aku dengar lagi suaranya Pak Ustadz bilang, udah baiklah, lepaskanlah si nenek itu, kata Ustadz nih. Dan hal yang sama juga terjadi ketika Ayu akan menghabisi sosok perempuan yang dia lihat. Sosok itu bilang, tolong jangan habisi aku akan tetap ada di sini, tapi aku nggak akan ganggu kamu ya, tolong. Dan sama juga, Wak, ketika si sosok ini ngomong kayak gini, Pak Ustadz pun juga bilang lagi, baiklah Ayu, lepaskan dia, nggak usah kau penggal kepalanya. Dan setelah Ayu menghabisi makhluk-makhluk yang ada di sana yang ngengel nih, Wak, dia merasa sangat kelelahan si Ayu nih. Nah, Pak Ustadz yang menyadari kalau Ayu sudah hampir kehabisan tenaga itu pun segera langsung membacakan doa-doa. Lalu Pak Ustadz pun menuntun Ayu untuk balik pulang lagi nih ke dalam tubuhnya kan. Nah, tepat sebelum Ayu meninggalkan rumah itu untuk kembali lagi ke tubuhnya, Ayu dikejutkan dengan kemunculan cahaya dengan tiba-tiba yang melesat masuk ke dalam rumahnya. Ayu nanyalah Pak Ustadz, itu cahaya apa, Pak Ustadz? Pak Ustadz bilang, lihatlah sekarang rumahmu sudah lebih terang berkat cahaya itu. Kekuatan doa tuh pasti kan. Pas ditengok, iya, dia bersinar rumah aku tuh. Nah, menyadari kalau rumahnya sudah tidak segelap sebelumnya, Ayu pun langsung mengucapkan syukur kepada Allah. Dan tanpa berlama-lama lagi, Ayu langsung
langsunglah bergegas balik lagi ke badannya. Dan tepat ketika Ayu membuka mata, Wak, dia sudah kembali berada di rumah Pak Ustadz. Dan kondisi Ayu pada saat itu betul-betul lemas sekali. Tubuhnya basah sama keringat dia sendiri. Dan Ayu sudah merasa macam udah gak punya tenaga lagi aku nak. Pak Ustadz pun meminta Ayu untuk beristirahat sejenak. Lalu ketika sedang beristirahat, Ayu nanyalah sama Pak Ustadz kan, Pak Ustadz, kenapa harus saya yang tadi pergi ke alam itu? Kenapa saya yang harus menghabisi mereka semua di sana? Ngapa nggak Pak Ustadz aja? Mungkin dalam hati kayak itu kan. Nah, Pak Ustadz jawablah, karena kemarin pada saat di ruqyah itu kamu yang paling banyak muntahnya. Kamu juga bilang kan kalau kamu melihat sosok kakekmu kan. Nah, dari situlah saya tahu kalau kamu ini bisa diajak untuk pergi ke alam sana, Ayu, kata si Ustadz. Nah, setelah Ayu berhasil menghabisi banyak sosok yang mendiami rumahnya, Wak, alhamdulillahnya gangguan yang mereka rasakan sudah mulai berkurang. Berkurang loh, bukan hilang sepenuhnya nih. Karena pada saat itu Ayu dan keluarganya masih juga sering diganggu dengan suara-suara goib yang terdengar seperti memanggil mereka. Mereka juga masih dengar suara gaduh dari dalam rumah, padahal rumah nih dalam kondisi sepi. Bahkan juga Wak ya, hingga gangguan yang cukup membahayakan keselamatan mereka, di mana pada saat itu Hasan adiknya Ayu pernah didorong dari tangga, Wak, jatuh. Nah, meski meresahkan, Ayu dan keluarganya pun lebih memilih untuk mengabaikan gangguan-gangguan itu. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian ada satu kejadian yang memang betul-betul membuat Ayu ini udah nggak tahan lagi tinggal di sana, Wak. Nah, jadi ceritanya pada saat itu Lukman sama Ayu ini baru saja dikaruniai anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki lagi. Nah, pada suatu hari anak keduanya yang masih berusia 9 bulan ini lagi dirawat Ayu di dalam kamarnya. Lagi dirawat, lagi diajak main lah gitu kan. Dan lagi dirawat, lagi diajak main lah gitu kan. Dan entah kenapa pada saat itu Ayu ini mendadak ngantuk berat, Wak. Dia pun naiklah ini ke kamar adiknya Hasan kan, yang memang ada di lantai 2, dan menitipkan bayinya ini ke Hasan dan Nurul. Aku izin tidur bentar ya, Wak, yang ngantuk kali aku, kata si Ayu. Iya kak, nggak apa-apa, tidurlah kakak dulu. Nah, turunlah si Ayu masuk dalam kamar kan. Nah, anehnya, Wak, ketika Ayu mencoba untuk tidur, dia ini seperti mendengar ada suara yang berbisik di telinganya mengatakan bahwa anakmu turun, jangan tinggalkan dia di atas, kata suara nih. Mendengar bisikan itu, seketika Ayu langsung terbangun nih dengan perasaan yang cukup kaget. Dia langsunglah buru-buru naik ke lantai 2 kan, menuju ke kamarnya Hasan dan Nurul untuk mengecek kondisi bayinya. Tapi belum sempat Ayu nih sampai di sana nih, baru buka pintu, nah dia baru mau jalan Ayu dikejutkan dengan suara benda jatuh yang cukup keras dari tangga. Bisa kalian tebak suara apa itu? Suara itu berasal dari bayinya Ayu yang jatuh dari lantai 2 beserta dengan baby walkernya. Jatuh anak tua. Melihat bayinya yang jatuh, dengan panik Ayu pun langsung berlari menghampiri dia kan. Di situ udah langsung histeris aku, Nat. Ayu marahlah ke Hasan sama Nurul. Kenapa bayi aku bisa jatuh? Tadi kan aku titipin sama kalian. Iya Allah kak, kami minta maaf kak. Tadi kami turun bentar, kami mau benarin wifi. Tapi sebelum turun kami tutup kok pagar kayu yang ada di tangga tuh kak. Harusnya adik gak bisa jatuh, kata mereka berdua. Ya tapi nyatanya anakku jatuh kok. Kalian tuh lihat lah tuh, tengok pintu pagar tuh terbuka kok. Harusnya kalian janganlah ninggalin anakku sendirian di atas lah, katanya. Iya Allah kak, maafin kami lah kak, kami nggak sengaja, kami minta maaf, kata si Hasan sama Nurul. Sebenarnya pada saat itu Ayu tahu kalau adik sama adik ipar ini nggak mungkin ninggalin bayinya di atas tanpa terlebih dahulu menutup pagar yang ada di tangga tuh, dan tentunya sangat tidak mungkin Nadia kalau bayi aku dapat membuka pagar itu sendirian. Pagarnya berat loh, Nat. Masa iya bayi punya tenaga untuk ngedorong pagar seberat itu? Nah, dari situlah Ayu pun menyimpulkan bahwa penyebab bayinya ini bisa jatuh ke bawah adalah karena didorong sama para penghuni di rumah itu. Waktu itu perasaan aku tuh hancur kali, Nadia. Setiap kali ku tatap lah wajah bayi aku nih, langsung merasa bersalah kali aku karena aku ninggalin dia di atasku sendirian. Ya ampun. Nah, kejadian itulah yang membuat Ayu udah nggak tahan lagi tinggal di rumah itu. Akhirnya beberapa bulan kemudian mereka sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Dan kebetulan pada saat itu Lukman, suaminya Ayu, juga mendapatkan tawaran kerja yang lebih bagus di sana. Dah, awalnya rumah yang di Batam ini ditinggalin sama adiknya Ayu, Hasan sama Nurul. Tapi 2 bulan kemudian mereka pun memutuskan untuk pindah sehingga rumah itu pun kosong. Dan setelah beberapa tahun tinggal di Jakarta, Lukman, suaminya Ayu ini mendadak ada urusan yang mengharuskan dia kembali lagi ke Batam selama beberapa hari. Dan karena urusan itulah dia pun memutuskan untuk menginap lah itu di rumah lamanya nih. Baru 1 hari aja nginap di rumah lama ini, Lukman tiba-tiba langsung nelpon Ayu untuk menceritakan sebuah kejadian janggal yang baru saja dia alami di sana.
Lukman bilang, sayang, semalam antara tidur nggak tidur nih Yang ya, aku melihat ada sosok perempuan yang penampilannya mirip kali sama kamu sayang. Dan sosok itu sedang duduk di ujung kasur waktu aku lagi tidur. Tapi nggak begitu aku gubris, aku biarin aja, aku tidur lagi. Besoknya udah nggak ada lagi, kata si Lukman. Nah, mendengar cerita Lukman, gantian Ayu yang menceritakan apa yang dia alamin tadi malam di Jakarta. Sesuatu yang tidak kalah menyeramkan dan kayaknya ada korelasinya lah, Wak. Kalian tahu apa? Pada saat itu Ayu cerita, ih sayang kok bisa sama. Semalam aku juga ngerasa ada sesuatu yang aneh. Yang kenapa? Kata Lukman kan, aku lagi nonton TV nih ya, tapi tiba-tiba aku tuh seperti melihat ada bayangan kamar kita yang ada di rumah Batam tuh depan pandangan aku. Dia macam ketrans sedikit gitu loh, Wak. Nah, di dalam kamar itu yang ada sosok perempuan yang sedang berdiri dari sudut kamar sambil ngomong sama aku, kapan kamu pulang? Lihatlah rumahmu sekarang sangat kotor, tidak ada yang bersihkan. Itu kata dia, yang apa sosok itu adalah sosok yang kamu lihat tadi malam ya? Dan apa maksud dia kok kita disuruh pulang ke sana malam ya? Dan apa maksud dia kok kita disuruh pulang ke sana Yang? Sosok tuh bilang gitu Yang. Terus kamu jawab apa yuk? Kata si Lukman. Ya aku cuma bilang ya udahlah, nanti suatu saat aku nanti pasti bakal balik lagi ke sana. Oh ya udahlah, kapan-kapan nanti kita balik lagi ke sini buat bersih-bersih rumah ya Yang. Kata apa? Kata Lukman. Jadi di malam itu Ayu sama Lukman suaminya yang berada di pulau yang berbeda didatangin sama sosok yang sepertinya sosok yang sama dari rumah Batam tuh. Tapi ya udahlah kan, Wak, singkat cerita nih, kurang lebih 3 tahun kemudian akhirnya Ayu betulan balik ke Batam. Tapi sayangnya kali ini Ayu kembali ke sana dengan membawa sebuah kabar yang kurang baik, Wak. Dimana karena ada konflik yang tidak kunjung selesai antara Ayu dan suaminya Lukman, pada saat itu mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpisah, untuk bercerai. Ayu baliklah ini ke Batam bersama anaknya yang paling kecil. Anak pertamanya sudah bersekolah di Jakarta soalnya, Wak, jadi nggak ikut balik ke Batam lagi. Alhasil Ayu hanya tinggal berdua dengan anak bungsunya di rumah lama itu, nggak dijual sama dia memang. Nah, sesaat setelah kembali lagi ke sana, Ayu meminta Pak Ustadz untuk membersihkan rumah itu terlebih dahulu, karena kan udah kosong bertahun-tahun lagi kan. Takutnya si makhluk itu ya balik ke sana lagi juga ujung-ujungnya. Dan sebenarnya setelah dibersihkan pun masih ada banyak sekali gangguan Nadia yang ada di rumah tuh. Tapi sekarang aku udah bisa jadi lebih berani dibanding sebelumnya memang. Dan akhirnya Ayu pun tinggal di sana bersama anaknya dan mencoba menerima semua kondisinya dengan ikhlas. Dari sini kita doakan ya, semoga Ayu dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak. Jadi itu tadi kisah tentang rumahnya Ayu yang ternyata menyimpan banyak sekali misteri atau kisah mistis. Kebayang gak sih, Wak, kalian gimana rasanya tinggal di rumah yang kalau di alam lain ternyata lokasi itu adalah tempat pemandian mereka? Ya Allah, lu pasti seram kali, bekas air terjun di situ tuh. Tapi seperti apa yang Pak Ustadz sampaikan kepada Ayu, kalau derajat kita memang lebih tinggi daripada setan-setan, hantu-hantu itu ya kan. Jadi kita juga sudah semestinya lebih berani menghadapi hal-hal itu. Dan FYI, ketika dulu anak bungsunya Ayu jatuh dari tangga saat masih bayi ini, Wak, ternyata kejadian itu membuat benturan yang cukup keras di kepalanya Dede ini. Dan Ayu bilang kejadian itu menyebabkan kesehatan anaknya terganggu. Saat ini anak bungsunya sudah berusia 6 tahun dan mengalami gejala autis. Untuk itu mari sejenak kita berdoa semoga anaknya Ayu diberikan limpahan kesehatan dan juga keberkahan, Wak, ya. Dan juga semoga Ayu beserta seluruh keluarganya selalu diberikan kebahagiaan dan senantiasa terjaga di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semangat Ayu, salam buat orang rumah ya. Thank you buat kalian masih bertahan sampai detik ini nih, di menit ini. Sebagai bonusnya aku mau liatin sama kalian footage atau foto asli yang sudah diizinkan Ayu untuk dipublish kepada kalian semua. Ini dia rumahnya Ayu.